Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Nah, dari video yang sudah kalian lihat, yaitu video tentang domino yang disusun atau batu bata yang disusun rapi, kemudian dijatuhkan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa ketika batu bata yang dijatuhkan di awal akan menjatuhkan batu bata di depannya hingga terakhir. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bahwa batu bata pertama menjatuhkan batu bata kedua. Batu bata kedua menjatuhkan batu bata ketiga. Batu bata ketiga menjatuhkan batu bata keempat. Dan seterusnya hingga di akhir. Jadi, suatu batu bata akan menjatuhkan batu bata di depannya. Nah, dari efek domino tersebut, itulah yang menjadi dasar langkah-langkah pembuktian induksi matematika. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, buktikan benar untuk n sama dengan 1. Nah, kenapa 1 di sini? Kita mengambil bilangan yang merupakan bilangan awal dari bilangan asli. Yang kedua, asumsikan benar untuk n sama dengan k, kemudian akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1. Jadi di sini k adalah sembarang nilai, dan k plus 1 maksudnya adalah bilangan setelah k. Nah, pembuktian dengan menggunakan induksi matematika digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika atau rumusan matematika yang mana di situ rumusannya memiliki variabel, contohnya adalah n. Dan kita akan membuktikan keberlakuan nilai n di situ apakah memenuhi di semuanya ataukah tidak. Contohnya saja ya. Contohnya saya memiliki suatu pernyataan matematika. Pernyataan matematika yang pertama adalah 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya hingga 2n sama dengan n kuadrat plus n. Nah, di sini 2n itu merupakan rumusan dari atau pola dari deret tersebut. Nah, apakah berlaku untuk setiap n bilangan asli? Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita kan tidak mungkin memasukkan satu per satu. Ketika n-nya 1, apakah benar? Ketika n-nya 2, apakah benar? 3 dan seterusnya hingga tak hingga, karena bilangan asli dari 1 sampai tak hingga. Nah, maka untuk mengefisiensi kita bisa menggunakan konsep dari pembuktian induksi matematika. Nah, kita terapkan dari langkah-langkah tersebut. Jadi yang pertama, untuk n sama dengan 1, maka 2 kali 1 sama dengan 1 kuadrat plus 1. 2 kali 1, 2. 1 ditambah 1, 2. Jadi pernyataan ini benar. Nah, ketika langkah pertama sudah benar, kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu asumsi untuk n sama dengan k benar. Jadi, kita punya pernyataan bahwa 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya hingga 2k sama dengan k kuadrat plus k ini benar. Nah, karena n sama dengan k, maka variabel n di sini kita rubah jadi variabel k. Nah, ketika kita punya asumsi ini yang benar, akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1. Nah, jadi bentuk yang akan kita buktikan adalah bentuk 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya hingga 2k plus 1 sama dengan k plus 1 kuadrat ditambah k plus 1. Nah, pernyataan inilah yang akan kita buktikan apakah dia benar. Dari mana? Dari asumsi yang sudah kita punya benar.
Oke, jadi bukti. Oke, sebenarnya ada dua cara. Nah, cara yang pertama, karena kita akan membuktikan bentuk ini, kita mulai dari asumsi yang sudah kita punya benar. 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya hingga 2K adalah K kuadrat plus K. Nah, karena kita akan membuktikan bentuk rumusan N sama dengan K plus 1, nah di sini kita tahu bahwa suku terakhirnya adalah 2 kali K plus 1. Maka biar sama, kita tambahkan yang sebelah kiri dengan 2 kali K plus 1. Nah, biar tidak merubah nilai, kita tambahkan juga di sebelah kanan 2 K plus 1. Nah, seperti ini. Nah, pernyataan ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya hingga 2K plus 1. Nah, jika kalian bertanya di mana 2K-nya, apakah ini menghilang? Sebenarnya tidak, karena 2K di sini artinya sudah include atau sudah termasuk dalam deret tersebut. Nah, tetapi tidak ditulis. Nah, sama dengan K kuadrat plus K plus 2K plus 2. Nah, ingat ya, yang akan kita buktikan adalah bentuk ini. Jadi dari bentuk yang sudah kita punya, kita arahkan atau kita otak-atik agar menjadi bentuk yang akan kita buktikan. Nah, kita punya 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya hingga 2K plus 1. Nah, ini nih. Yang kita mau buktikan ini, ada K plus 1. Jadi ini boleh kita pecah. Berarti kita punya K kuadrat plus 2K plus 1 plus K plus 1. Nah, jadi K-nya saya taruh di sini dan 2 saya pecah menjadi 1 plus 1. Jadi saya hanya merubah bentuk tanpa harus merubah nilai. Nah, seperti ini. Ini sama ya. Nah, K kuadrat plus 2K plus 1, misal kita faktorkan, K 1 plus plus. Nah, artinya kita punya K plus 1 kuadrat ditambah dengan K plus 1. Nah, bentuk ini sudah sama dengan bentuk yang akan kita buktikan. Maka pernyataan ini benar karena memenuhi dua langkah pembuktiannya. Yaitu langkah pertama untuk N sama dengan 1. Langkah kedua yaitu asumsi untuk N sama dengan K benar dan akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1. Nah, dalam pembuktian di langkah kedua, kita bisa menggunakan cara yang ini atau cara berikutnya. Cara berikutnya, jika cara yang pertama adalah mulai dari asumsi, kemudian kita arahkan menjadi bentuk yang akan kita buktikan. Cara yang kedua, kita ambil dari yang akan dibuktikan, kemudian untuk mencari pembuktiannya adalah dengan menggunakan asumsi yang sudah kita punya. Jadi, kita tulis yang akan kita buktikan yaitu 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya hingga 2K plus 1. Dia adalah sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Nah, bentuk yang ini bisa kita tuliskan 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya hingga 2K ditambah 2K plus 1. Ini K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Nah, kita munculkan bentuk yang sudah kita punya, yaitu dari asumsi yang benar. Nah, bentuk ini berdasarkan asumsi yang sudah kita punya, dia kan sama dengan K kuadrat plus K. Nah, ini berarti kita tambahkan dengan 2K plus 1. Nah,
seperti ini. Nah, dari sini kita otak-atik agar sisi kiri sama dengan sisi kanan. Jadi kita rubah salah satu sisi saja. Dalam pembuktian biasanya umumnya adalah kita otak-atik satu sisi saja atau bisa dikatakan dengan searah. Nah, ini berarti kita punya sama seperti tadi ya. K kuadrat plus K plus 2K plus 2. Nah, K kuadrat plus 2K plus 1 plus K plus 1. Caranya bisa bermacam-macam karena alur berpikir seseorang kan bisa beda-beda. Jadi misal dari sini kalian tahu kalau ini merupakan K plus 1 kuadrat, boleh langsung aja ditulis K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1, dia sama dengan K plus 1 kuadrat tambah K plus 1. Seperti ini. Jadi ditunjukkan prosesnya. Karena kiri dan kanan sudah sama bentuknya, yaitu bentuk rumusan ketika N sama dengan K plus 1, maka hasilnya terbukti. Nah, itu tadi adalah cara pembuktian dengan menggunakan konsep induksi matematika. Jadi untuk di langkah kedua, di sini kalian boleh ambil salah satunya saja. Jadi gak perlu dua-duanya. Yang jelas dalam pembuktian kita butuh 2 langkah, yaitu 1 dan 2. Untuk ini kalian boleh ambil sesuai dengan pemahaman kalian yang mana yang lebih mudah. Nah, karena sudah sama tadi dan memenuhi 2 langkah tersebut, maka pernyataan yang pertama yaitu 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya hingga 2n sama dengan n kuadrat plus n berlaku benar untuk semua nilai n.